Jenengan nak sujud nikmati matur nuwun Gusti jenengan nekdir kula sujud sehingga saya sah sebagai hamba jenengan. Kowe nek mati nikmati wae. Gusti kula wangsul teng jenengan zaman teng donya ya sing ngurusi jenengan, mengke setelah mati ya sing ngurusi jenengan. Zaman saya hidup ya enggak tahu cara ngurusi diri saya sendiri. Ketika saya hidup juga kita tidak pernah tahu bagaimana jantung bekerja, paru-paru bekerja, yang ngelola roh ya enggak tahu. Zaman kita hidup yang jenengan kelola, setelah mati yang jenengan kelola. Sama saja Gusti jenenge inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu bagus. Terus mati anak-anak eling ya nangis, bojomu ya sembe nangis sak kadare ya sudah selesai. Nak kowe tangisan Cina nak disiksa mungkar nakir, tapi nak kowe wong soleh tenan wali kan ketemu mungkar nakir damai, pengalaman baru. Terus dites mungkar nakir lulus kumplot. Wah kan keren loh. Mlebu swarga diame napa? Lah sing jenis iki mbok tahlil ya kena ora ya kena aman. Paham ya? Ojo malah debat tahlil hukume piye. Ya tahlil kalimat thayyibah hukume ya apik. Ana pitung dina tradisi Buddha ya pitung dinane tradisi Buddha kalimat tetep kalimat thayyibah. Tapi misalnya ana sing ra gelem tahlil ya ora apa-apa, sing penting tetep nglafatno kalimat. Cuma ra seneng dinane 7. Ya gawe 8. Nah misalnya gedeng 7 ya gawe 8 kan gampang. Nah gedeng 7, gedeng 8 ya gawe 1 sementing ora anti kalimat thayyibah. Mau anti modele ya tidak apa-apa, gue kudu cocok tidak cocok biasa. Ini ilmu semuanya bebas. Ilmu itu wilayah pangeran. Artinya wilayah pangeran nanti yang uji itu kamu pangeran. Ngapain debat kamu sekarang? Kita sering kritik Wahabi, kita juga sering dikritik Wahabi biasa saja. Saya sering ketemu ulama Wahabi, saling menghormati nggak apa-apa. Meskipun saling kritik, ya gejol-gejolkan ya biasa, nggak masalah. Orang alim mulai dulu kritik-kritikan biasa. Imam Syafi'i sama gurunya sering gejol-gejolkan. Pas atas nama orang alim ya gejol-gejolkan. Dulu itu Mbah Hasyim Asy'ari sering gejol-gejolkan sama Ki Fakih Mas Kumambang, sama-sama orang alim, ya murid sama guru. Karena ilmu itu memang apa ya? Kayak iya kayak enggak. Nah, yang ilmu absolut pasti sepakat. Misalnya tadi, apa kalimat thayyibah itu selalu baik? Pasti selalu baik. Ya sudah. Nah, nanti cara kaifiyah melafatkan itu orang yang bisa berdebat. Baiknya dilafatkan kapan ya? Ya baik terus. Tapi selalu ada pantangan. Misalnya di kamar mandi. Saat jima misalnya, itu kan pantangan-pantangan secara etika, no? Pantangan-pantangan apa? Tapi kalau ilmu sebagai ilmu itu biasa dulu. Ulama-ulama berbeda itu. Ya, kalau gejol-gejolkan ya ulama dulu itu lucu. Misalnya sampai tak beda, ya, kan kamu jadi kiai, kira rasa jadi kiai. Baik mana anak-anak kecil di waro kamar wong tua apa dipisahkan. Andai kan kamu punya pondok, milih mana? Anak kecil disamakan kangkang besar apa dipisah? Mau jawab, milih di warno apa dipisah? Dipisah. Nah, gue dipisah. Lu akeh sing dipisah. Ada yang bilang di warno. Kalau di warno itu memang kalau dipisah itu resikonya sing kecil mentali cilik terus. Mergo ora ono sing didik sing tua. Nah di warno kadang sing cilik, sing tua kan suaya rabi men bakas rabi. Sing cilik katut bakas rabi bahaya. Utawa sebalike sing cilik melok main game, sing tua melok main game mergo katut cah cilik. Lha iku jenenge istihad. Sama-sama apa? Sama-sama apa? Mungkin. Sehingga dulu itu pernah ada wali itu karena sholat jamaah itu di shaf akhir. Yang shaf awal wali karena sering shaf awal. Yang shaf akhir ya ada yang jadi wali. Yang shaf awal nggak terima. Kenapa kamu jadi wali padahal kalau sholat di shaf akhir? Jawabnya saya itu malu sama Allah. Kok kepedean betul kok di depan. Tapi kok jadi niru ya gimana cerita ya? Cek pede nih. Enggak ngarep. Karena dia di belakang motifnya itu tidak males. Tapi motifnya itu apa? Tawadhu atau malu. Dia jadi wali. Nah aku kan bergo males panjen. Atau moh rohimami tadi. Iku sing mari ra wali-wali. Sing kok ngarep kadang ambisi ngimami padha dene malah repot meneh. Jadi dulu ilmu itu biasa. Orang Maliki itu nak gojlok orang Hanafi itu yang entek ngame. Orang Hanafi kalau gojlok Imam Malik itu yang entek ngame. Ya biasa dulu itu ilmu. Ya biasa. Misalnya gini sampean tak bedai. Enggak jawab saja jujur. Rasulullah itu puasa Senin Kamis selalu apa kadang-kadang dalam semua riwayat. Kadang-kadang. Sesuatu yang kadang-kadang dilakukan Rasulullah itu akan sunat terus apa sunatnya juga kadang-kadang. Ayo jawab saja. Wah, agak sing sarap ya.
Rasulullah itu puasa Senin Kemis itu kadang-kadang apa terus? Kadang-kadang, ini sudah masih benar. Sesuatu yang pernah dilakukan Nabi kadang-kadang itu menjadi sunat terus apa sunatnya juga kadang-kadang? Terus. Nah sekarang sebetulnya hadis kunut itu semuanya sepakat. Rasulullah kunut itu ya ahyanan kadang-kadang. Nah sesuatu yang pernah dilakukan Nabi kadang-kadang itu akan menjadi sunat terus ila yaumil. Maka Imam Syafi'i milih kunut terus. Abu Hanifah enggak, bahaya kalau sunat kok dilakukan terus, nanti dikira wajib. Sehingga Abu Hanifah tidak kunut. Dan itu ya biasa ketemu Imam Syafi'i kalau sholat di masjid Abu Hanifah itu tidak kunut. Ketika ditanya ikroman di hadal madhab, saya menghormati madhab. Orang Hanafi kalau main ke rumahnya Imam Syafi'i ya kunut ya biasa dulu. Sekarang kunut dan kunut jadi politik identitas. Ini kunut sebelah ini mesti ini enggak kunut sebelah yang dulu itu enggak. Saya sampai sekarang nggak pernah tahu kunut itu tradisi ormas mana, sampai sekarang nggak ada tahu. Karena saya orang alim, tahunya kunut mazhab Syafi'i, nggak kunut mazhab Hanafi. Dan itu sebelum tahun 12 dan 26 mazhab itu. Udah tahu toh maknanya? Mazhab itu sebelum tahun 12 dan tahun 26. Jelas? Kok orang paham? Jadi dulu lama ya biasa perdebatannya gitu. Apakah sesuatu yang pernah dilakukan Nabi secara ahyanan itu sunat terus? Apa sunatnya juga ahyanan sekali tempo? Jawabannya apa? Terus. Tapi kalau terus bahaya, nanti yang sunat dikira wajib. Nah yang berpikir gitu Abu Hanifah, yang berpikir terus Imam Syafi'i. Ya sudah akhirnya jadi seperti ini. Dulu itu nggak jadi politik identitas, saling menghormati. Imam Syafi'i itu Abu Hanifah sudah kabundut. Pernah sholat di masjid Abu Hanifah tidak kunut. Ketika ditanya ikroman li hadzal madhab, saya menghormati madhab ini. Entah angen-angen nak kunut terus nggak dikira wajib. Orang-orang Hanafi kalau ke rumahnya Imam Syafi'i di komunitasnya juga kunut. Ya sudah biasa dulu seperti itu. Makanya kita ini harus ngaji. Dulu itu biasa ulama gejol-gejolkan perkara madhab kayak yang saya contohkan tadi. Orang yang membatalkan puasa lewat jima itu kan sanksinya berat. Sanksi ini karena jima, apa karena hadku hormati Ramadan biuri usrin syar'iyyin, merusak kehormatan Ramadan tanpa uzur syara. Cara Imam Malik karena merusak Ramadan tanpa uzur syara sehingga gak jima pun hukumnya sama. Yaitu misalnya makan tanpa uzur, ya hukumnya sama. Kenapa sama? Jima istri hukumnya apa? Halal apa haram? Halal. Makan halal. Maka kalau itu kamu lakukan fina hari Ramadan, siang-siang Ramadan tanpa uzur syara, maka sanksinya sama-sama berat karena dianggap melecehkan kehormatan Ramadan. Cara Imam Syafi'i enggak, jima sama makan mulai dulu beda. Kamu makan wajib mandi enggak? Enggak. Kalau jima wajib. Kan beda. Ya beda itu enggak sama. Ya sudah, Imam Syafi'i memberi sanksi berat untuk jima, untuk makan tidak. Yang podo pintere kan yo penak. Penak kan? Sing ora penak iku podo gobloke, podo sok pintere. Lah iku debate ra barbar yo. Podo gobloke, nak debat podo sok pintere. Wis naudzubillah min dzalik. Kulo naruh debate wong malah kudu guyu. Malah melok goblok, ngrungokno tok aku malah melok goblok. Wong debat agama kok gak ono referensi, ra ono kitabe. Amen muni menurut saya. Memangnya Anda penting dalam wali ora, ulama ora kok berdebat agama menurut. Memangnya Anda mujtahid? Kudune gak menurut kitab yang saya baca dalam mazhab Syafi'i kitabnya ini begini. Sing sitok bantah dalam mazhab Maliki kitabnya ini. Wah itu keren. Aku teko ning majelis ini. Debat menurut saya. Memangnya Anda siapa? Nabi ndak, wali ndak, ulama ndak? Kok mau agama menurut Anda? Kowe swargane ora mesti kok ape. Makanya dibiasakan pakai referensi, pakai sanad. Agama ini butuh sanad. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihat di mukadimah Sahih Muslim. Agama ini ilmu, ilmu ini agama. Maka lihatlah ilmu itu kamu ambil dari mana? Karena tanpa sanad ini bahaya. Bahayanya tadi misalnya begini. Ada orang alim soleh berteman orang kafir, atau berteman orang fasik, atau berteman perempuan cantik. Dia alim loh, alim soleh seolah lagi. Ada orang alim soleh berteman perempuan cantik, atau orang fasik, atau orang kafir. Pasti di hatinya satu.
Wong ayu nak dikancani wong fasik engko malah melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Nak dikancani wong alim syaratnya soleh, saya ulang lagi, dibina dijak ngaji, diarahkan yang benar, terus dinikahkan sama orang soleh. Ternyata pertemanannya hanya proses ngantar wong ayu tadi baik dan bernikah sama orang soleh. Berteman orang kafir ya dia mengajarkan hujah-hujah argumentasi Islam sehingga suatu saat berharap menjadi Islam. Tapi orang liberal melihat itu bukti bahwa agama itu bebas. Wong alim nyatane kancanan wong ayu, wong kafir gak masalah. Itu pilihan mbahmu. Ini beda, sama-sama cara zahir kancanan orang fasik, tapi asal orang soleh itu motifnya itu beda. Saya misalnya orang kaya, ada ulama kaya, itu senengannya blonjo, sampai bojone itu marah-marah. Saking parahnya ulama ini, kebetulan keluarga saya, ini anaknya mulai anaknya kon golek utangan. Padahal nilai anaknya pertama berangkat dari rumah itu bawa uang, mau ngirimi anaknya di sarang. Itu orang Jawa Timur, kiai alim. Roh bakul kacang ning bis gak mentolo ditukoni. Roh bakul mainan saake wong tuwek Pak Dun ditukoni. Walhasil nduk sarang duwe entek. Tapi gowo mainan, gowo kacang putu. Saake jare. Sama-sama belanja, dekne niate nyebar rahmate Allah. Loh, saya pernah ngalami itu meskipun tidak ada skala yang ekstrim itu. Saya sampai sekarang anak saya mulai TK, SD tak sangoni terus. Kadang beli jajan yang dia sama sekali gak doyan. Dulu ibunya yang marah sebelum ora dipangan kok dituku Gus. Ya masih ora dipangan bakule tetap seneng. Butuhe bakule ku payu ora kok dipangan ta ora. Tapi utek-utek medhit ini kan pikirannya kan. Nara dipangan aja tuku ya sakake bakule ndonga supaya laris. Lah duit 5.000 bagi kita kan tidak penting sebentar, ben manfaati bakul-bakul. Karena orang kadang dikasih itu malu loh, karena tidak diharga diri. Tapi kalau lewat jual beli kan senang. Ya banyak ulama yang gitu, boros tapi niatnya menyebar roh. Asal orang soleh itu baik-baik saja. Orang soleh melete, wah duitku akeh ke tenang wae. Cara dohir melete, ternyata ngenakno sing dikai ben ora perasaan. Nah misalnya wong soleh terus sopan, duitku pas-pasan tak pangan sesuk wae ra ono, sing dikai yo sungkan le dul. Maka wong soleh kudu melete ben sing dikai ora sungkan. Bareng ngekek duit wong 100.000. Lah iya lanjiran duitmu akeh ora iso tak hitung ning omah. Ijek karungan. Lah kok karungan piye? Duit 1.000 kerja kok karung gak sak. Butuhe ngenakno sing dikai apa? Ngenakno sing dikai. Asal wong soleh, dia ngomong gitu itu niatnya juga soleh. Tapi nak wong ra soleh, pancen melete tenan. Bolak-balik wong ra soleh itu masalah. Makanya kancani wong soleh. Wong soleh itu orang yang luar biasa. Kanjeng Nabi itu nak dahar sering ning jobo. Ya biasa. Ketok wong akeh. Karena Nabi gak ada kepentingan beliau jadi Nabi setelah Nabi Isa alaihissalam yang saking sakralnya, saking priainya malah kebablasan dianggap sebagai anak Tuhan. Maka Nabi ngetokno kemanusiaan. Bahkan kalau dahar itu sering di luar. Gue ngetokno nak Nabi itu dahar sebagai umumnya kayak apa orang soleh. Lho kalau nanti berusaha khusyuk itu menang. Malah ngipi gue welek. Mergo aku ora meneng wae wibawa, nak meneng malah buyute wibawa. Akhire wong rawani takok agama. Nak ana ora takok agama terus takok wong liya, takok rugi malah ra karu-karuan. Tapi baru kayak aku sering guyon gejlokan orang berani tanya. Baru kayak berani tanya, ilmu dikembalikan pada ahlinya. Jadi wong soleh ku ngomong terus yo barokah saenake yo barokah asal dekne soleh alim barokah terus. Tapi nak wong ra soleh goblok e mbok meneng ben wibawa. Nah ibadah anggap wali terus wakai sing sowan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aneh-aneh wae. Modus iki jenenge apa? Lho iya, kaya kasus di Probolinggo, andai kan wong era jubahan niku ora ono sing percaya. Dia dipercaya karena modus apa? Kesalehan. Mbok ndekne nganggo kathok seprapat terus papon ning pasar, ayo aku bisa gadakan uang, percaya to ora? Barokah jubahan. Ibu-ibu soleh. Maka sarana kesalehan ini kalau di mata orang nggak soleh, di tangan orang nggak soleh itu bahaya. Makanya kata ulama, kata Imam Haroman, kena alim, murid pun biasa wae. Jangan sampai kue terlalu khusyuk terus nak ngomong dindel, padahal keliru ngomongmu itu. Mereka anti ilmu. Bener kok sampai ini bener. Orang alim sepedaan motor ya sampai dangan-dangan, terus sampai rokokan itu bener. Kayak ada bebo khusyuk malah bahaya.
Dikira ahlul ilmi jebule gloyor napa. Mulane kena pas mlete tak anggap pinter ini. Menutupi apa. Wis pokoke terusno dhewe. Jadi itu ada aturannya. Pokoknya yang penting itu soleh alim. Makanya saya berkali-kali cerita, saya punya sanad sampai Sufyan bin Uyainah, itu termasuk gurunya Imam Syafi'i. Ya gurunya Imam Syafi'i itu yang paling masyhur itu Muslim bin Khalid Az-Zanji ketika kecil. Beliau diajari sufi oleh Sufyan bin Uyainah. Kemudian ngaji hadis sama Imam Malik. Cuma di Indonesia yang terkenal beliau hanya muridnya siapa? Imam Malik. Sebenarnya dia ngaji lama itu malah sama Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini yang punya riwayat bahwa Nabi Isa dan Nabi Yahya pernah bertemu. Ketika bertemu di satu kampung, sing Nabi Isa tanya, "Aina sirarun nas?" Lalu rumahnya orang-orang fasik di mana? Sing Nabi Yahya selalu tanya, "Aina khiyarun nas?" Lalu rumahnya orang-orang baik di mana? Ini sama-sama Nabi dan sama-sama muda. Kita tahu Nabi Isa juga wa atainaul hukma sobia. Nabi Yahya ya Yahya khudil kitab bi quwwah wa atainaul hukma sobia. Nabi Yahya juga mulai cilik alim, Nabi Isa juga mulai cilik alim, bayukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Ini sama-sama orang alim mulai kecil, hanya dua itu, Yahya dan siapa? Isa. Itu sezaman. Saya ulang lagi, sezaman. Sama-sama anaknya orang keren, Yahya bin Zakaria, anaknya Nabi. Isa bin Maryam adalah wali besar nasabnya. Akhirnya Nabi Isa yang mulai tanya, "Limada tas'al aina khiyarun nas?" Kenapa kamu tanya rumahnya orang-orang baik di mana? Kata Nabi Yahya, kumpul orang soleh itu enak, nyaman. Ya kan nyaman kan kumpul orang soleh, tidak ada narkoba, tidak ada kegaduhan, tidak ada berisik. Terus gantian Nabi Yahya tanya, "Limada tas'al aina sirarun nas?" Lalu kenapa Anda tanya di mana rumahnya orang-orang buruk? Terus kata Nabi Isa, "Anan Nabi, saya ini Nabi, biman zilatit tabib, ibarat dokter udawil maroto, maka saya mengobati yang sakit." Kalau Anda seorang dokter, nyari sampling penyakit, nyari di endemik daerah penyakit apa daerah sehat? Penyakit. Ya tapi kalau kamu takut ketularan, nyari daerah sehat apa daerah berpenyakit? Itu sama-sama madhab dalam ilmu. Dulu itu ya biasa, perbedaan seperti itu biasa saja. Karena semuanya karena ilmu. Sekarang enggak, kubu sebelah yang ngotot, kubu sebelah ya dalile pokoknya. Mana ada ilmu dalile pokoknya? Pokoknya kunut itu gini, kalau tidak kunut gini. Memangnya Imam Syafi'i lahir tahun berapa? Kunut tidak kunut itu ada sebelum tahun 12 dan tahun 26. Gue eleng-eleng. Nah di vulgar roh jadi vulgar. Nah iku rapam banget. Maka orang-orang alim tahunya ya kunut dadak kunut itu al-khilaf baina madzhabi Syafi'i wa madzhabi Abi Hanifah. Sekarang tahu-tahu di zaman akhir jadi politik identitas. Kayak misalnya begini, tak contohkan lagi perdebatan. Pakai peci putih. Gus Naji itu putranya Mbah Mun meyakini pakai peci putih itu sunat sehingga santrinya pakai peci putih. Mbah saya Ki Hamid Pasuruan juga pakai peci putih. Santri Sedekiri semuanya pakai peci putih karena putih itu sunat ya sudah pakai peci putih. Tapi kalau Mbah Mun itu santrinya nggak boleh pakai peci putih, haram kata beliau. Kata beliau, "Jong kaji nih wong desa-desa nganti adol Tegal, adol sawah. Mbok saingi ketu 5.000 kata beliau. Nglarakno atine wong dosa apa haram? Dosa, Mbah. Lah ya iku dosa, mulane haram. Sehingga takanya akan santri sarang semua. Enggak ada santrinya Mbah Mun pakai peci putih, kecuali yang sudah kaji. Karena pikiran beliau itu menyakiti orang katanya. Karena sekaji ini adol Tegal disaingi 5.000. Tapi Mbah Mun sebagai orang alim yang membiarkan pondoknya Gus Naji pakai peci putih. Mbah Naji juga membiarkan ketika pondoknya Mbah Mun pakai hitam. Makanya saya keterusan peci hitam. Saya itu sudah kaji, tapi karena saya mulai dulu nggak pernah pakai peci putih terus keterusan sampai sekarang. Tapi suatu saat aku juga ngaguhin kan, entah kapan suatu saat. Jadi aku soal Nabi keturunan iri, keterusan diharamno terus kebablasan ini. Itu logika istihad. Sama misalnya khasnya ulama itu pakai jubah, pakai apa? Ya sudah itu khasnya ulama. Terus kayak misalnya neng parkiran macak ngono, alasannya anut ulama. Kira-kira menyinggung orang apa ndak kira-kira? Kue kelakuan cek ra karuan jubah sunah Rasul terus kene parang kritis delok wong macem-macem jubah. Kacau gak? Elek-eleki nasab apa enggak?
Boy orang itu mikir, jadi karena ada selalu masalah ijtihadiyah. Abdullah bin Mas'ud dulu itu kalau sholat itu nggak pernah pakai baju resmi, seringnya pakai sarung tok, kadang nggak pakai baju. Ketika ditanya, kamu ashabu Rasulillah, kenapa sholat dengan cara seperti itu? Terus beliau ngendikan, wong ben roh nak standar minimal sholat seperti ini. Kalau saya sholat selalu pakai pakaian sempurna, nanti dikira itu aturan fardu dan umat menjadi berat. Sampai seperti itu ulama menjaga konstitusi bahwa yang penting dalam sholat adalah satrul aurah. Zaman itu sudah sahabat dan tabiin, karena Nabi sudah wafat itu sudah pakai pakaian lengkap. Tapi Abdul bin Mas'ud tiap sholat di masjid dia menunjukkan pakaian paling tidak lengkap. Jadi pernah beliau sholat itu hanya pakai sarung, terus diikatkan di lehernya. Ketika ditanya, dulu kita dengan Nabi pernah sholat seperti ini. Akhirnya ulama menjadi tahu nak ngono sholat paling pokok itu nutupi mabena surah war rubah. Andai kan tidak ada cerita Abdul bin Mas'ud, mungkin dikira sholat syarat sahnya ya seperti itu. Maksudnya pakai jubah terus, pakai pakaian begitu terus. Barokahnya Abdul bin Mas'ud orang tahu standar minimal. Jadi kalau ulama itu motifnya seperti itu. Rasulullah kira-kira senang qiyamul lail apa enggak? Senang. Tapi beliau qiyamul lail di masjid hari keempat, hari kelima sudah tidak keluar ke masjid. Karena Nabi kalau selalu melakukan nanti dikira fardu. Tapi kalau enggak melakukan nanti orang enggak qiyamul lail. Maka Nabi pernah melakukan ya pernah tidak. Ya sudah, itu konstitusi dalam tradisi ulama. Jelas ya. Saya sholat di pondok saya sendiri sering jadi makmum. Karena semua kiai sudah jadi imam. Nanti dikira syarat sahnya imam itu kiai. Repot. Makanya saya tunjukkan kiai juga boleh jadi makmum. Andai kan semua kiai jadi makmum, saya nanti jadi imam. Ya semua ulama mulai dulu tradisinya gitu. Karena yang dikatakan fardu kifayah itu kalau sudah ada yang melakukan, yang lain tidak usah. Biar seimbang. Sekarang enggak, do geruduk kabeh. Makanya terus kacau. Coba sekarang misalnya gini, andaikan semua orang melakukan kebenaran kesunatan, yaitu misalnya semuanya ambisi itikaf di masjid, terus tidak ada orang melakukan kebenaran ngrumat yatim, ngrumat jenazah, ngrumat jalan-jalan raya, kan kacau. Mergo semuanya satu variasi kebenaran itikaf di masjid. Yatim sedang do mati, mergo do itikaf kabeh. Tapi baru kayak ono sing itikaf ning perapatan, nek ono wong tiba iso nulung, nek ono wong kesasar iso tako. Baru kayak wong sing itikaf ning perapatan. Sayange terus bidung-bidung barangku sayange. Sajane niat itikaf ku sah. Nawaitul iktikaf linusratit thoriq. Niat ingsun itikaf nulungi dalan ben nek ono wong butuh. Coba sekarang, orang yang kecelakaan, pertolongan emergensi, orang yang itikaf di jalan apa yang di masjid? Di jalan, barokahnya banyak, itu tim SAR gratis. Umpama do niat soleh kabeh bumine pangeran, sah mbok itikaf. Mulai sesuk gak apa-apa, itikaf ning perapatan. Tapi buktikan kamu tidak berbuat macam atau tulisi relawan orang tersesat. Jadi aja ini kebaikan tuh ada di mana-mana. Makanya Nabi menyatakan kebaikan, orang itikaf ya dikatakan Nabi baik. Orang yang jalan-jalan kemudian ada duri disingkirkan juga disifati Nabi orang baik. Orang yang rumah yatim disifati Nabi orang. Bahkan orang yang hubungan intim dengan istrinya sama Nabi ya disifati orang baik. Sampai sahabat tanya, masa urusan gitu dapat pahala ya Rasulullah? Loh iya, andaikan itu sama orang lain kan malah dosa. Berhubung sama istrinya maka dapat pahala. Kayak apa Nabi ngitung kebaikan sekian banyaknya. Tahu-tahu di zaman akhir kubunya saja yang baik. Ini apa-apaan? Ini kuno iskal deh. Yo mareni yo tobat deh.